Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, senang sekali ya di pagi hari ini kita kembali menyapa Anda mungkin sambil menikmati sarapan atau secangkir kopi dan juga tehnya. Kita akan saksikan bersama-sama dalam talk show Bincang Hari ini Sultan TV. Dan jangan lupa Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui kanal YouTube sultantv.co dan juga fanpage Facebook kita di Sultan TV juga pemirsa. Dan jangan lupa Anda juga harus follow media sosial kita di Instagram sultantv.co. Pemirsa, di hari ini luar biasa sekali saya kembali bertemu dengan kawan lama saya di tahun 2020 begitu. Alhamdulillah luar biasa di awal tahun 2021 saya bertemu kembali dengan kawan lama saya. Di studio saya sudah ditemani Kang Muhammad Jutana selaku program Director Rumah Konseling Aku Temanmu. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, apalagi ini di tengah pandemi kita harus tetap bersemangat begitu ya. Betul, harus tetap bersemangat meskipun ya kondisinya semua nggak pasti sih. Sebab tidak pasti. Mudah-mudahan sih dia pasti ya Kang Jutana ya. Baik, dan pemirsa nanti juga Anda boleh melayangkan pertanyaan atau mungkin juga ada pernyataan untuk Kang Jutana selaku tadi program director ya dari Rumah Konseling Temanmu begitu. Silakan untuk melayangkan pertanyaan Anda langsung di kanal YouTube kita di sultantv.co. Kang Jutana, mungkin sebelum kita ke tema kita hari ini adalah remaja sehat Indonesia kuat begitu. Ini kemudian apa sih? Apakah kemudian menyehatkan remaja ini dalam bentuk fisik atau dalam bentuk mentalnya? Nah, kalau konteksnya kita bicara sekarang, karena yang saya mewakili teman-teman dari Aku Temanmu, Rumah Konseling, dan isu yang kita angkat di sana lebih kepada kesehatan mental, maka rasanya tema yang akan dibahas juga ya lebih ke kesehatan mental gitu. Walaupun sehat kan ada banyak, secara fisik, sosial, spiritual, dan juga salah satunya adalah mental. Ya walaupun mental itu yang jarang orang pedulikan sebetulnya. Makanya untuk konteks kali ini sepertinya kita akan lebih banyak ngobrolin soal kesehatan mental. Baik, meskipun memang kesehatan fisik dan juga mental ini juga saling berhubungan satu sama lain. Betul begitu ya Kang Jutana ya. Baik, nah sebelum kita ke lebih dalam lagi ke tema bahasan kita, mungkin pemirsa Sultan TV juga ini ingin tahu Rumah Konseling Temanmu ini seperti apa, kemudian adakah sekretariatnya, dan kenapa kemudian namanya Temanmu begitu. Nanti kita akan coba bahas ya bersama Kang Jutana begitu. Dan kemudian nanti teman-teman juga kira-kira yang misalnya ingin berkonseling begitu harus datang kemana, apakah mungkin ada hotline-nya atau harus datang ke sekretariatnya atau seperti apa pemirsa, nanti kita akan bahas bersama-sama ya dengan Kang Jutana di pagi hari ini. Dan sekali lagi kita ingatkan juga bahwa tayangan kita bisa Anda saksikan melalui live YouTube di kanal YouTube kita di sultantv.co begitu pemirsa. Ya, silakan Kang Jutana, boleh dijelaskan nih kenapa kemudian namanya Aku Temanmu? Oke, Rumah Konseling Aku Temanmu itu sudah berdiri sejak tahun 2018. Alhamdulillah kita sudah berjalan 3 tahun. Mungkin ada yang bertanya juga, kenapa sih namanya Rumah Konseling Aku Temanmu? Sebetulnya itu kan adalah sebuah wadah atau media ya, platform sebagai penyedia layanan informasi, konsultasi, dan edukasi seputar kesehatan mental di Banten. Target utama kita memang adalah anak-anak muda atau remaja, mahasiswa gitu di daerah Banten. Dan itu mungkin kalau sekarang kantor layanan kita, bagi yang mungkin udah pernah kantor yang dulu di Ciceri kalau dulu ya, kalau sekarang di stadion bersebelahan dengan perumahan TNI. Kalau teman-teman mau datang, mau konseling, mau cerita, dan ada sesuatu yang ingin disampaikan atau sharing aja, atau main juga silahkan gitu. Kita terbuka banget untuk datang ke sana. Oke, jam operasionalnya? Jam operasionalnya kita mulai buka dari 9.30 sampai dengan 16.00. Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat kita buka layanannya. Baik, meskipun di tengah pandemi juga ini masih tetap buka seperti biasa. Tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan. Dan walaupun teman-teman mungkin ada daerah jauh, karena kita juga sering dapat klien dari Jogja, orang Bogor gitu, yang luar Banten yang kalau mereka akses ke Banten ya budgeting lagi gitu loh. Bisa dengan melakukan konsultasi secara online. Biasanya kita menyediakan layanan kirim email
Dan itu sudah ada di akun Instagramnya, tinggal diklik nanti sampaikan apa yang ingin kamu ceritakan di email itu. Nanti akan kita balas seperti itu. Itu Baik. kalau via online konselingnya. Oke, via online juga berarti melayani ya, Iya. bisa online dan juga bisa offline. Barangkali kalau yang di dalam Provinsi Banten bisa langsung datang ke sekretariat ya tadi ya, di Stadion Maulana Yusuf Betul. di sekitar situ Ciceri Kota Serang. Dan Kang Juntana, ini juga menarik terkait dengan kesehatan mental remaja ya, ini lebih ke kesehatan mental remaja. Kenapa sih kemudian Rumah Konseling Temanmu berfokus pada kesehatan mental? Salah satu alasannya karena mungkin beberapa tahun lalu masih sangat jarang sekali komunitas, organisasi atau bahkan lembaga yang concernnya di dunia kesehatan mental. Walaupun seneng banget saya hari ini kalau kita lihat di kanal YouTube, di Facebook, di Instagram, udah banyak komunitas ataupun lembaga yang mulai mengangkat nih isu kesehatan mental. Nah, kenapa kita fokusnya remaja? Karena mungkin ya relawan-relawan yang ada di Aku Temanmu juga adalah relawan yang masih remaja, masih mahasiswa. Jadi biar circle-nya ketika mereka cerita, curhat itu masih sama-sama bisa ngerasain gitu loh. Apa yang dialami sih pas jadi mahasiswa, apa yang dialami sih pas masih SMA gitu loh. Makanya kita fokus ke anak-anak remaja. Terlebih ya mohon maaf mungkin kita bisa ngelihat dan beberapa hari ini sih gue ngelihat banyak anak-anak muda yang balapan liar. Mohon maaf saya nggak mengeneralisir ya bahwa balapan liar itu nggak baik. Tapi memang ada orang-orang yang menjadikan itu pelampiasan atas tekanan mereka. Jadi stres yang dialami oleh anak muda itu penyalurannya bisa beragam. Baik. Ada dengan balapan liar, kabur dari rumah, bahkan mohon maaf, ada pornografi dan ada yang ke narkotika, narkoba dan yang lainnya. Itu yang kita antisipasi. Insya Allah kalau mentalnya baik, anaknya baik gitu, itu akan terhindar dari coping stress yang salah tadi itu, ke narkoba dan yang lainnya gitu. Seperti itu. Baik, kalau misalnya ini penekanannya pada kesehatan remaja dan kawan-kawan yang masih muda begitu milenials yang datang ke ruang konseling temanmu, apa kemudian apakah selanjutnya ini juga ada pendampingan bersama keluarganya begitu? Ini kan pasti kan saling berkaitan juga ya, Kang? Betul. Tadi yang saya bilang sangat berhubungan antara keluarga, bahkan lingkungan pertemanan dengan si individu yang bermasalah tersendiri gitu. Nah sejauh ini sebetulnya yang datang ke Aku Temanmu, terutama di data tahun 2020 kita, itu yang mendominasi masalahnya yang mereka ceritakan itu lebih ke belajar online. Oke. Iya, dari mungkin pembiasaan mereka biasa datang ke sekolah gitu ya, ke kelas ketemu sama teman-teman, ini ada kebiasaan baru yang nggak mau kita harus dipaksain harus gitu loh, belajar secara online. Dan biasanya ketimpangan dari kebiasaan itu ya membutuhkan kebiasaan baru lagi, penyesuaian baru lagi. Dan stres ini biasanya muncul di situ kalau nggak bisa dinetralisir. Seperti itu Apa sih. kemudian kira-kira yang muncul dari kenapa sih kemudian anak-anak ini stres melalui belajar online gitu? Kenapa? Karena mungkin butuh penyesuaian ya, butuh penyesuaian. Dari yang tadi saya bilang, belajarnya ya tinggal datang ke sekolah, duduk manis dengerin. Kalau sekarang lebih mandiri, duduk depan depan layar seharian. Bahkan kalau yang banyak cerita juga, salah satu yang mereka keluhan adalah dari tugas-tugasnya seperti itu. Itu kan butuh penyesuaian yang nggak bisa dalam sehari langsung bisa berubah gitu, butuh jangka waktu dan terbukti sekarang udah makin jarang tuh teman-teman yang cerita soal masalah belajar online. Maybe mereka udah mulai sedikit demi sedikit terbiasa gitu. Jadi karena memang butuh penyesuaian aja sih. Apalagi di awal-awal pandemi kemarin ya, ketika memang sekolah tatap muka ini dihentikan oleh Kementerian Pendidikan gitu. Kang Juntana, kalau misalnya dari namanya sendiri, ini kan ruang konseling temanmu. Kenapa ini? Apakah ada filosofi tersendiri atau seperti apa? Aku Temanmu pertama mungkin nama brand yang diangkat itu biar lebih milenial ya, mudah diingat. Itu kan salah satu, mohon maaf, teknik marketing juga gitu loh. Selain itu memang karena teman adalah orang yang paling dekat dengan kita, bisa dikatakan selain keluarga. Dan ada beberapa orang yang jika keluarganya mungkin kurang pas untuk mereka cerita, mereka akhirnya cerita sama teman-temannya, entah teman di sekolah, entah teman di tongkrongan dan teman-teman yang lainnya. Yang jadi problem kalau si temannya ini adalah teman yang toksik juga gitu loh. Bukan teman yang bisa mendengarkan dengan baik, bukan teman yang tahu bahwa ada loh orang yang cerita itu dia nggak butuh saran, dia cuma pengen dengerin gitu loh. Jadi kalau orang salah cerita ke teman yang salah, bisa jadi masalah yang dialami bukan makin selesai, malah makin
apa namanya, makin tambah gitu loh, makin besar masalahnya. Makanya penting banget untuk diangkat isu teman. Makanya kita apa ya, salah satu mengkampanyekan agar menjadi pendengar yang baik sebagai teman itu, nggak cuman apa ya, malah jadi toksis buat teman-teman yang lainnya. Jadi menjadi pendengar yang baik dulu begitu ya. Betul. Kecuali misalnya nanti orangnya meminta saran, meminta solusi, baru nanti diberikan juga Iya. dari rumah konseling temanmu. Nah Kang, kalau yang ada di sana sendiri apa backgroundnya kira-kira? Apakah kawan-kawan dari bimbingan konseling semua atau seperti apa? Background kita kebanyakan memang dari mahasiswa bimbingan konseling Islam yang di kampus UIN Banten. Walaupun di beberapa bulan kemarin, di tahun kemarin kita ada rekrutmen relawan, dan itu banyak sekali, ada juga yang dari Untirta, bahkan ada yang dari perawat yang mereka sudah punya profesi tapi mau jadi relawan. Nah, terlepas dari itu, karena itu bentuk penanganan pertamanya, kita juga menyediakan layanan lanjutan jika memang ada klien yang datang sama kita. Terus pas dia cerita itu masalahnya di luar ranah kita gitu loh. Maka kita refer. Contohnya setelah kita asesmen, orang ini ternyata dia depresinya akut. Gitu loh, punya gejala-gejala yang bisa dikatakan bukan di ranah kita lah gitu loh. Bisa kita refer ke psikolog. Nah, psikolognya udah ada alhamdulillah sekarang. Ada yang di Jakarta, ada yang di Jogja kalau secara online, dan juga ada yang di daerah Banten. Salah satunya kita juga sudah buat MOU sama psikolog yang ada di RSUD Kota Serang ya, Kabupaten Serang, yang di alun-alun. Sudah ada 2 psikolog, jadi kalau ada yang mau cerita dan rasanya relawan di sana kurang mampu dari segi kemampuan, bisa kita refer ke sana gitu loh. Dan sekarang pun ini informasi juga, kita lagi rekrut relawan baru, walaupun sudah penutupan sebetulnya. Dan alhamdulillahnya antusiasme anak-anak muda, para psikolog, anak-anak SMA juga banyak, hampir 350 kemarin pendaftar relawan. Dan di bulan Januari kemarin baru kita selesai adain proses wawancara untuk proses penyeleksiannya. Mungkin nanti akan ada sekitar 100 lebih relawan di berbagai wilayah di Indonesia. Soalnya karena online ya, kalau kemarin kan kita hanya daerah Banten nih, relawan-relawannya mahasiswa gitu. Nah, kalau sekarang alhamdulillah karena sifatnya online, itu dari Sumatera sampai Nusa Tenggara itu ada pendaftarannya masing-masing wilayahnya. Oke, gitu. baik, artinya ini masing-masing wilayah sudah ada konselor, ada relawannya di sana. relawannya di sana. Apa sih kemudian persyaratannya jika kita ingin menjadi seorang relawan? Apa kira-kira? Kita nggak muluk-muluk sebetulnya pas kemarin rekrutmen juga untuk jadi relawan. Yang pertama tentunya ngisi form pendaftaran di sana, dan dia ada niatan untuk menjadi pendengar yang baik, karena kita butuh itu. Yang jadi intinya. Dan kalau background pendidikan tidak terlalu ya? Tidak terlalu. Karena itu yang kemudian bisa dilatih dari temanmu. Karena kita kan sering ngadain kelas-kelas ya, yang kaitannya ada dengan kesehatan mental juga. Makanya untuk skill kita tidak terlalu untuk gelar sarjana kita tidak terlalu kecuali kalau memang dia akan nantinya kita jadikan sebagai yang akan di-refer kasus. Ya tentu harus psikolog atau psikiater gitu loh, karena itu butuh gelar akademik yang ada penanggung-jawabannya gitu. Nah, kalau jadi relawan seperti kayak kita dan yang lainnya itu siapapun bisa gitu, asal mau benar-benar belajar, bertumbuh, berkembang bareng aku temanmu. Oke, artinya ada pembelajaran juga di sana di ruang konseling temanmu ya. Wah, luar biasa sekali buat teman-teman. Ini pendaftarannya sudah ditutup ya, tapi masih ada kesempatan atau tidak bagi mungkin pemirsa Sultan TV yang ingin mendaftar? Sebetulnya kalau untuk mendaftar boleh-boleh aja datang ke sana, kita terbuka. Kalau untuk main, untuk ngapain, itu pengen bantu, pengen jadi pendengar yang baik, silahkan gitu. Kita terbuka banget gitu loh. Baik, kameraman kita mau daftar, ini ada Bang Agus, Bang Aep, dan juga Husnul nih katanya mau ikut daftar sebagai relawan di rumah konseling temanmu. Kang Juntana, ini juga menarik terkait dengan kesehatan mental. Barangkali kalau misalkan remaja juga ini ada yang aware, dia merasa sakit, ada juga mungkin saya baik-baik aja nih gitu. Seperti apa nih Kang? Sayangnya memang nih, ketika mereka kayaknya aku lagi nggak baik-baik aja nih, kayaknya aku punya kelainan nih gitu. Salah satu yang mereka lakuin biasanya adalah self diagnose. Dalam artian mendiagnosis diri sendiri. Dengan cara ngapain? Biasanya datang ke Google, lihat tanda-tandanya. Aku kenapa ya gitu misalnya. Tanyanya lebih ke Google ya Kang Juntana ya. Tanya Google. Di satu sisi itu ada baiknya karena dia dapat banyak informasi bahwa oh ternyata kalau bla 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 itu adalah ini gitu, bla bla itu adalah ini gitu. Tapi di sisi lain ketika mereka
mendiagnosis sendiri dan menyatakan bahwa misalkan oh, aku bipolar kayaknya, oh aku depresi kayaknya. Oke. Itu yang nggak baik. Karena yang bisa mendiagnosis orang itu depresi, bipolar, schizofren ataupun yang lainnya adalah psikolog atau psikiater, Oke. bukan individu itu sendiri dengan menyamakan ciri-ciri yang ada di Oh, Google gitu. Oke, artinya ini ada kekeliruan, ada juga Iya. bisa ketepatan begitu ya Kang Juntana ya. Ini semakin menarik perbincangan kita nih, semakin hangat dan juga ini sangat penting sekali untuk para remaja yang mungkin merasa sakit dalam tanda kutip. Nanti kita akan bahas kembali ya, masih bersama dengan Kang Juntana dalam Bincang Hari ini Sultan TV. Ya pemirsa Sultan TV, senang sekali Anda masih bersama kami dalam Bincang Hari ini Sultan TV. Pemirsa silakan untuk melayangkan pertanyaan Anda langsung ya di kanal YouTube kita di sultantv.co. Masih bersama dengan Kang Muhammad Juntana selaku Program Director Rumah Konseling Aku Temanmu. Kang Juntana, kita kembali lagi ya ke bahasan kita tadi soal remaja sehat Indonesia kuat. Tadi luar biasa sekali, relawannya juga sudah banyak di seluruh Indonesia, tidak hanya mencakup Provinsi Banten saja saat ini pemirsa. Dan mungkin Kang Juntana boleh dijelaskan juga nih, kadang-kadang kita tadi pertama permasalahannya adalah kita tidak tahu bahwa kita sakit begitu. Kemudian cek Google ternyata memang tidak sesuai gitu ya, Iya. analisis dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita kesannya kalau kita datang ke psikolog, ke psikis dan segala macam, ini malu karena juga mungkin merasa apa ya, saya nggak sakit. Padahal katanya penelitian mengatakan bahwa setiap manusia itu tidak ada yang waras 100% ya Kang Juntana, benar nggak? Betul. Silakan. Iya. Pertama yang perlu digarisbawahi di isu kesehatan mental itu kan kesehatan mental itu sifatnya kontinum. Jadi dia nggak bisa dikatakan sakit
dia nggak bisa dikatakan sehat sebetulnya. Ada yang bilang itu lebih baiknya disebut dengan gangguan mental, bukan sakit mental. Pertama itu yang bergaris bawah. Kemudian apa tadi pertanyaannya? Tidak ada manusia yang sehat 100% Ya, betul. ya? Betul. Betul. Karena tadi itu kalau dia nggak di gangguan mental, berarti dia mental yang baik, kontinumnya gitu. Jadi nggak bisa diputuskan secara pribadi, apalagi kalau aku tuh kayaknya sakit mental, aku tuh mentalnya baik-baik aja. Karena tadi ya nggak ada yang 100% itu sehat. Ya karena elemen sehat sendiri kan tadi ada yang fisiknya secara biologisnya, ada yang mentalnya, ada spiritualnya, ada sosialnya. Plus ya latar belakang orang bisa mengalami gangguan mental pun beda-beda. Ada yang dari biologisnya, misal secara genetik, atau karena kecelakaan, atau karena ada penyakit. Bisa dari lingkungan sosial juga gitu loh. Karena orang tuanya kah, lingkungan pertemanannya, itu yang bisa bikin akhirnya orang gangguan mental. Karena penyebab yang beragam tadi itu, ya sangat mungkin orang bisa dalam satu waktu berada di kondisi gangguan mental, dalam satu kondisi juga bisa dengan mudah ke kesehatan mental gitu, atau mental yang baik. Misalkan kalau hari ini misalkan ada teman-teman setia Sultan TV yang diputusin pacarnya, Berarti sedih, kena gangguan mental stres, itu ya? gitu ya. Terus ya nggak produktif, bisa jadi itu daya mentalnya menurun, jadi punya gangguan mental gitu loh. Tapi kemudian di satu sisi ketika beberapa hari kemudian dia sudah mulai bisa move on ataupun bertemu hal yang membuat dia bahagia, ya mentalnya bisa kembali baik. Jadi nggak pernah stagnan 100% ada di sakit ataupun di sehat gitu loh. Tapi lebih layaknya disebut lebih baiknya gangguan mental, bukan sakit mental. Apa perbedaannya gangguan mental dengan sakit mental? Bukan lebih, jadi nggak ada sakit mental disebutnya. Adanya cuma gangguan mental tadi itu. Dan kadarnya berbeda-beda setiap orang. Kadarnya berbeda-beda. Dan yang perlu dipahami ini juga ya, kita kadang sering menyepelekan kondisi ataupun daya tahan psikologis orang tuh beda-beda, sama kayak imun lah gitu. Jadi ketika ada satu problem hadir di dua orang yang berbeda, maka respon satu orang dengan seorang lagi bisa beda. Yang satu bisa jadi stres, yang satu bisa jadi biasa aja. Yang satu bisa tertekan, sedih, gitu loh, nggak produktif. Tapi yang satu biasa aja. Kenapa? Karena daya tahan psikologis orang tuh beda-beda. Ini yang nggak bisa kita generalisir ya. Kamu baru gitu doang udah sedih, baru gitu doang udah stres, udah tertekan, udah gak mau ini itu gitu, lebay. Nggak boleh. Kayak aku dong, aku baik-baik aja gitu ya. Itu nggak boleh ya? Nggak boleh, karena tadi tuh karena kondisi psikologis ataupun daya tahan imun psikologisnya beda-beda tiap orang. Itu nggak boleh digituin. Harus sama-sama saling memahami lah gitu. Betul. Yang itu mungkin kadang-kadang kita juga tidak respect dan juga tidak peka begitu ya terhadap teman-teman kita yang mungkin kondisi psikis dan juga latar belakang keluarganya juga berbeda-beda. Kalau kita merasa ruwet di akhir bulan itu masuk ke gangguan mental bisa juga jadi, tidak? karena tadi tuh faktornya ada dari perkawinan termasuk ya, atau pernikahan, ada dari pekerjaan, di PHK, gajinya berkurang atau kena potongan, cicilan dan yang lainnya. Banyak faktor yang bisa bikin orang stres. Dan salah satu indikator kesehatan mental kan yang di WHO tuh ada 4 sebetulnya. Apa saja? Pertama, dia menyadari potensi dirinya. Kedua, bisa bekerja dengan produktif. Ketiga, dia bisa berhubungan baik dengan lingkungannya. Terus yang keempat itu menyadari potensi diri, kemudian produktif, bisa berhubungan baik dengan lingkungan. Satu lagi saya lupa apa itu. Kalau kita tidak punya, kalau kita tidak punya salah satu dari 4 itu, berarti kita mengalami tadi gangguan tadi. Tidak bisa dikatakan 100% tidak kayak gitu, juga. karena tadi bentuknya kontinum. Kontinum itu kayak garis gini kan, maksudnya ada bagian kiri, ada bagian kanan. Yang nggak bisa 100% kita ada di kiri, kita ada di kanan, enggak. Jadi bisa jadi satu sisi kita lagi gangguan mental, tapi ada bagian lain yang kita sehat gitu loh. Seperti itu. Kadarnya bisa dipresentasi atau seperti apa, Kang? Bisa, tapi bukan sama kita pribadi. Nggak boleh self diagnose. Mungkin siapa yang bisa mendiagnosis? Sama psikolog ataupun psikiater. Nanti mereka ya dengan wawancara, ditanya-tanya, bisa dengan konseling, datangkan keluarga ataupun lingkungan sekitarnya. Bisa juga dikasih tes psikologis atau psikotes gitu. Ada banyak macamnya ketika datang ke psikolog yang berusaha menggali untuk mendiagnosis, kamu tuh mengalami ini, kamu tuh mengalami itu gitu. Jadi nggak sangat direkomendasikan untuk teman-teman melakukan self diagnosis.
Oke, artinya analisis sendiri ini tidak baik ya, apalagi cuma nanya ke Iya. Mbah Google ya. Iya, Mbak Google. Jangan dulu. Kang Juntana, ini juga menarik ketika misalnya kawan-kawan merasa sakit tapi kemudian masih enggan untuk datang ke rumah konseling temanmu. Apa kemudian yang harus dilakukan oleh teman-temannya? Sangat banyak rasanya yang teman-teman, anak muda, bahkan Rasa orang tertutup tua begitu? juga, iya. Karena memang stigma negatif untuk orang yang cerita ke psikolog, ke psikiater itu masih jelek, masih buruk. Ada yang menganggap gila. Emang kamu kenapa sih harus datang ke psikolog? Emang kamu kenapa sampai harus datang ke psikolog atau psikiater gitu loh? Emang kamu udah gila, udah kenapa gitu? Nah, ini salah satu yang bisa kita lakukan adalah pertama, karena kita punya layanan informasi yang sering nge-share konten tentang kesehatan mental, mengedukasi masyarakat, anak-anak muda, ini juga pentingnya agar sedikit demi sedikit kesadaran orang itu muncul bahwa it's okay not to be okay gitu loh. Jadi kamu nggak apa itu seperti nggak apa-apa karena itu hal yang normal. Setiap orang tuh bisa jadi mengalami hal itu gitu loh. Makanya ketika kamu datang ke psikolog, psikiater ya itu nggak apa-apa. Sama halnya ketika kamu tipes datang ke dokter, ketika kamu flu beli obat ke warung gitu loh. Dan apa ya? Sama dengan penyakit fisik yang lainnya yang butuh penanganan, yang kalau nggak segera ditangani punya kemungkinan untuk komplikasi juga. Gitu. Jadi sama pentingnya fisik, mental itu sama pentingnya. Gitu. Yang perlu kita hindari mungkin jaga juga tadi itu stigma negatif dari masyarakat, dan itu bisa diminimalisir dengan terus mengedukasi masyarakat akan pentingnya kesehatan mental. Yang akhir-akhir ini sebetulnya sudah mulai timbul sih kesadarannya kalau saya lihat, karena makin banyak media atau komunitas yang tadi itu berusaha untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya kesehatan mental, akan bahwa kamu tuh nggak apa-apa kalau kita mau datang ke psikolog ataupun psikiater. Karena kan tahapan pertama untuk action tuh sebetulnya harus sadar dulu. Kalau nggak sadar sulit untuk actionnya gitu loh. Kalau udah sadar mereka bahwa cerita ke psikolog tuh nggak apa-apa, baru mungkin mereka akan nanti alihnya ke action untuk datang langsung ke psikolog dengan perasaan yang nggak was-was lagi, nggak takut tuh stigma masyarakat yang oh kamu ini gitu, tapi datang dengan sukarela dengan rasa ingin sembuh, ingin pulih gitu. Artinya harus ada kesadaran terlebih dahulu ya dari diri masing-masing, baru kemudian nanti akan terbuka dan juga tidak merasa was-was tadi. Kang Juntana, ini juga mungkin menjadi pertanyaan bagi pemirsa Sultan TV bahwa betul tidak sih kalau terkait dengan budgeting ya? Ini nggak apa-apa ya kita ngomongin budgeting. Soal budgeting untuk datang ke psikolog dan juga ke psikiater ini katanya lumayan mahal gitu. Iya. Ya kan? Artinya ini juga menjadi salah satu faktor ketika mungkin teman-teman remaja di luar sana merasa sakit tapi saya tidak ada budget begitu. Seperti apa, Kang? Oke. Memang ini salah satu yang sering ditanyakan juga ke aku temanmu oleh teman-teman, entah yang DM, yang sudah konsultasi juga masih nanyain. Kak, kalau aku mau tindak lanjut tuh kayak gimana? Kak, aku mau cerita dong kayak gimana? Apakah ada fee yang harus kita bayarkan gitu? Nah, mungkin di sini saya juga mau yang nge-share juga ke teman-teman setianya Sultan TV bahwa ketika datang ke aku temanmu, teman-teman mau cerita, itu sebetulnya 100% gratis. 100% gratis karena yang ada di sana adalah relawan yang sudah dilatih di bawah supervisi psikolog untuk menangani teman-teman. Konteksnya itu penanganan pertama psikologis. Gitu loh. Nah, tadi yang saya bilang, jika si individu ini atau klien yang datang, teman-teman yang cerita datang ke kita ternyata itu di luar ranah kita, teman-teman sudah butuh penanganan profesional dari psikolog atau psikiater, itu akan kita refer ke psikolognya atau psikiaternya gitu loh. Nah, dalam proses refer ini karena mereka adalah profesional, walaupun sudah kerjasama dengan kita dan mereka nggak apa-apa katanya, itu ladang sosial saya sebetulnya. Itu sebetulnya gratis kalau ke temanmu. Nah, kalau mau ke psikolognya, kalaupun itu harus berbayar, itu nanti bisa dibantu oleh dompet duafa karena rumah konseling ini ada di bawah dompet duafa. Asalkan dengan syarat si individu yang bermasalah ini ternyata orang yang mohon maaf yang kurang mampu, tapi dia benar-benar pengen sembuh, pengen kembali produktif, pengen kembali berdaya psikologisnya gitu. Itu bisa dibantu oleh dompet duafa. Pun kalau nggak bisa demikian, sebetulnya pemerintah sudah menyediakan layanan BPJS sekarang. Untuk layanan psikologis juga. Dan kalau nggak salah di beberapa puskesmas di daerah Kota Serang itu sudah ada
psikolognya yang bisa diakses dengan menggunakan BPJS gitu. Jadi kalau kalau dari budget kurang mampu mungkin bisa pakai BPJS gitu. Atau pertama ya jangan sungkan datang aja ke ketemanmu, ceritain di sana masalahnya. Kalau teman-teman memang ngerasa butuh bener bantuan, dan kalau kita anggap setelah asesmen bener-bener butuh ke psikolog, itu bisa kita bantu dari segi biaya juga melalui Dompet Dova Banten mungkin gitu. Asal tadi itu syaratnya orangnya mungkin sudah kurang mampu dari segi ekonomi gitu. Kurang mampu dan kemudian harus memang mendapatkan penanganan khusus Iya, begitu ya, tidak lagi di ranah temanmu tadi, rumah konseling temanmu. Kang Juntana, kalau soal terkait tadi kesehatan mental lagi remaja, ini sebetulnya apa yang kira-kira sering muncul menjadi problematika di remaja selain mungkin tadi belajar online ya, mungkin ini sudah lewat begitu. Apa sih kemudian yang sering diresahkan oleh para remaja sekarang? Seperti halnya belajar online kan yang jadi intinya adalah perubahan pembiasaan, perubahan kebiasaan dari yang tadinya ke sekolah ketemu sama teman belajar harus berubah online di rumah gitu. Nah, ada juga salah satu apa ya proses pertumbuhan manusia dari remaja ke dewasa, dari dewasa ke tua. Nah, karena kita fokus di remaja, ini proses peralihan ini nih yang sering kadang punya masalah, bermasalah. Baik, kita tahan dulu proses peralihannya. Masalahnya masalah apa saja, Kang Juntana, yang kita akan bahas selesai jeda berikut. Pemirsa ya, tetap bersama kami dalam Bincang Hari ini Sultan TV.
Ya pemirsa Sultan TV, terima kasih Anda masih bersama kami dalam tentunya bincang hari ini Sultan TV bersama Kang Juntana dari program Direktur Rumah Konseling Aku Temanmu, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah dituliskan dan juga sudah dilemparkan ya ke kanal YouTube Sultan TV kami. Sekali lagi jangan lupa untuk follow Instagram kami juga ya, di sana banyak sekali informasi-informasi teraktual, terupdate seputar Banten dan juga nasional di sultantv.co. Kang Juntana, mungkin bisa dijelaskan tadi ya yang sempat terjeda tadi? Iya. Salah satu masalah yang sering dialami oleh anak muda, mahasiswa ataupun remaja lah, peralihan dari SMA ke perkuliahan. Yang tadi saya bilang, indikatornya ada di peralihan kebiasaan, karena mereka nggak biasa, yang harus membiasakan. Biasanya ada tekanan di sana gitu loh, ada penyesuaian kembali. Yang sering kita dapat sih kasusnya lebih ke quarter life crisis, atau krisis di usia seperempat abad. Itu 25-an. Itu ada salah satu ilmuwan yang bilang dari 19 sampai 29, ada juga yang bilang dari 20 sampai 30. Jadi rentan usia ini adalah usia-usia yang memang cenderung dan pasti mungkin ya mengalami namanya quarter life crisis. Jadi krisis di usia seperempat abad kehidupan gitu loh. Dan saya pernah ngerasain, mungkin kakak juga pernah ngerasain, beberapa tim di sini pernah ngerasain. Kayak gimana sih bentuknya? Ya kayak kita pilih nikah atau karir. Oke. Abis lulus kuliah tuh ngapain? Pengen segera mandiri tapi ngerasa belum siap keluar dari tanggung jawab orang tua. Hal-hal kayak gitu tuh. Bahkan putus cinta juga salah satunya. Ditinggal menikah. Ditinggal menikah. Itu salah satu ciri-ciri quarter life crisis. Dan beberapa akhir ini saya juga sebagai seorang manusia ya ngalamin itu gitu loh. Beberapa pilihan hidup tuh sulit gitu loh, harus kemana nih? Sabar ya Kang bingung Juntana ya, gitu. sabar ya. Dan tadi kalau kita kurang bisa paham sama diri sendiri, coping stresnya gitu, apa ya, nggak bisa diaktualisasikan, ya tadi itu bisa meningkat dari stres ke depresi nantinya. Kalau segera tidak ditangani dengan baik gitu ya Kang Juntana. Oke Kang Juntana, ini ada pertanyaan dari para fansnya Kang Juntana. Apa nama fanbase-nya? Nggak ada. Oke, pertanyaan kita yang pertama ini ada, seberapa efektif konseling online? Efektif tidak sih dengan kalau dibandingkan dengan tatap muka langsung? Sebetulnya lebih efektif tatap muka. Karena kalau online kan ya bisa sih kita melalui video call atau meet gitu ya, atau pakai Zoom. Tapi yang kurang di sana adalah engagement sama kliennya. Ya empati mungkin bisa dilakukan, tapi rasanya tuh kurang kalau datang langsung bertemu tatap muka dengan psikolog. Nah ini juga yang tadi saya bilang, masalah belajar online tuh salah satu kekurangannya di situ. Nggak ada engage dengan gurunya, dengan siswa yang lainnya. Karena manusia kan makhluk sosial, butuh yang namanya tuh sosialisasi, ngumpul bareng temen, ngobrol bareng. Kalau online memang yang mungkin dia lebih ke apa ya, ceritanya aja tuh. Apa ya, emosionalnya udah mulai reda dari segi cerita itu gitu loh. Nah kalau offline lebih bagusnya offline memang, datang langsung. Oke, bisa langsung bertatap-tatapan, kemudian tahu gimmicknya, atau kemudian gestur tubuh dan sebagainya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, adakah pendaftaran untuk konseling di Kota Serang? Maksudnya konseling apa nih itu? Konseling mungkin tadi ya, harus daftar dulu, seperti apa prosesnya untuk daftar ke rumah konseling temanmu? Oh, kalau di rumah konseling temanmu, teman-teman bisa bikin janji dulu sebetulnya. Di DM aja di Instagramnya @akuteman_mu. Misalkan DM, Kak aku mau konseling, atau Kak aku mau cerita ke temanmu ya, jam segini siap nggak ya gitu. Pokoknya insya Allah kita selalu standby sih dari jam 9.30 sampai jam 16.00. Jadi tinggal buat janji. Setelah buat janji, nanti admin akan hubungi dan langsung bisa datang ke lokasinya. Nanti mungkin ya untuk lokasinya sih di daerah Kota Serang, jadi kalau orang Serang pasti tahu lah gitu. Nggak bakal nyasar dulu. Tidak akan nyasar. Oke, ini selalu standby di jam operasional tadi ya. Dan jangan lupa juga pemirsa yang datang harus menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker dan lain sebagainya. Baik Kang Juntana, ini pertanyaan yang ke-1000, ini bagian yang menakutkan dari depresi apa?
bagian yang menakutkan dari depresi adalah ketika depresi itu tidak segera ditangani. Karena kalau nggak ditangani, mohon maaf, itu bisa mengganggu produktivitas, hubungan sosial, keluarga, bahkan ya gimana ya? Kalau produktivitasnya ya kerjaannya pasti terbengkalai. Kalau hubungan sosialnya, kalau udah punya istri atau punya suami, suaminya karena cenderung menarik diri biasanya, nggak mau nimbrung, nggak mau bareng-bareng sama lingkungan yang lain, karena dia ngerasa sesuatu yang nggak baik dengan dirinya dan dia nggak bisa nyelesain itu, gitu. Oke, jadi sesuatu yang misalnya kalau misalkan tidak langsung tertangani, artinya ini tingkat stresnya juga akan semakin tinggi Iya, lagi. iya. Depresinya pasti akan lebih tinggi lagi. Dan mungkin bisa ke schizofren nantinya, mohon maaf, ke DGJ gitu sebutannya. Oke, baik. Kang Cintana, ini juga menarik ketika misalnya mungkin kita juga banyak sekali orang tua yang misalnya sibuk, kemudian tidak memperhatikan anaknya, kemudian yang lebih peka ini justru para teman-temannya. Sejauh ini seperti apa sih Kang kemudian para orang tua mendukung anak-anaknya ini untuk ayo kembali sehat? Sejauh ini yang datang ke kita karena kebanyakan anak-anak ya, dan bisa dikatakan korban broken home gitu loh. Dari yang keluarga yang kurang baik, kurang romantis, entah karena korban perceraian atau karena orang tua yang tadi dia dikasih segalanya, mau beli ini ada uangnya, mau beli ini ada gitu, tapi kasih sayang dari ibu dan ayahnya ini yang kurang. Kan tadi itu nggak cuman butuh ya secara finansial, kebutuhan biologisnya, makan dan yang lainnya gitu kan, sisi psikologisnya juga perlu, mentalnya butuh teman cerita, dan salah satu yang teman cerita yang baik harusnya adalah orang tua. Sebelum ke temannya ya? Iya, sebelum ke teman harusnya orang tua. Dan salah satu indikator orang tua yang berhasil adalah ketika anak cerita ke orang tua dulu sebelum ke temennya, gitu loh. Dan kalau ngelihat fenomena itu sepertinya masih sedikit juga orang tua yang sadar gitu loh. Mungkin kalau anaknya sakit tifus, flu, batuk, udah suruh beli obat, udah suruh yuk mau ke rumah sakit yuk gitu. Tapi kalau mungkin lihat anaknya malas-malesan, lihat anaknya nggak produktif, nggak mau sekolah, orang tua langsung bilang, ih kemalas amat jadi anak, emang nggak mau jadi orang yang sukses, gitu loh. Nggak ditilik dulu nih, bisa jadi dia nggak produktif, malas, karena salah satunya dia punya gangguan mental yang secara nggak sadar itu dibentuk oleh lingkungan keluarganya. Kalau maunya rebahan-rebahan juga ini salah satu gangguan itu harus di ya? assessment dulu itu rebahannya karena emang bener-bener malas apa emang nggak punya gangguan mental gitu. Ada dua kemungkinan. Kang Cintana luar biasa sekali nih. Mungkin sebelum kita ke closing statement dan juga quote mungkin ya untuk para pemirsa Sultan TV, saya mau punya satu pertanyaan lagi. Setelah quarter life crisis tadi di usia 25 tahun, kapan kita kemudian merasakan krisis lagi nih di usia berapa? Sebetulnya krisis itu ada di tiap tahapan usia ya, cuman beda bentuknya. Ketika 30 kesan juga pasti ada lagi, cuman lebih ke dengan anak, dengan menantu, dengan yang lainnya gitu loh. Pilihan karir yang mereka mau fokusin untuk apa sebetulnya. Karena kan 20 ke 30 tuh kita masih diperbolehkan atau dianjurkan bahkan oleh beberapa pakar pengembangan diri, di usia 20-30 silakan lo explore apa yang mau lo dapetin, apa yang mau pelajarin gitu loh. Tapi 30 ke 40 lo coba mulai cari fokusnya. Nah di sini juga kadang bingung juga apa ya kira-kira ya yang bikin gua happy kerjaannya tapi juga menghasilkan. Gitu loh. Nah, tiap pertambahan usia pasti ada tingkat krisisnya dan itu beda-beda. Yang perlu disiapkan adalah tingkat emosional, kondisi psikologis, dan kesiapan diri kitanya sebetulnya. Karena kita nggak bisa bikin dunia ini lebih bikin terus baik sama kita, kitanya harus kuat gitu loh. Itu sih mungkin. Betul, termasuk mungkin kemapanan finansial juga ini penting ya. Betul, salah satu faktor penyebab gangguan mental harus finansial juga. Kurangnya keuangan, ekonominya gitu. Apalagi pas pandemi ini juga banyak salah satunya. Betul. Oke, baik. Terima kasih Kang Juntana ini sudah hadir di talk show Bincang hari ini Sultan TV. Mungkin ini ada kalimat penutup begitu dari Kang Juntana atau mungkin pesan-pesan kepada para remaja untuk ayo kita sehat bersama-sama. Silakan. Oke, apa ya pesannya ya? Yang anak remaja sering lihat di drama Korea beberapa
bulan kemarin mungkin yang lagi tenar. Nama filmnya It's Okay Not to Be Okay. Oke. Iya, itu jangan cuma jadi film, teman-teman. Jangan cuma jadi tontonan yang menghibur, tapi usahakan kalimat judul itu dijadikan prinsip sama teman-teman semua. Kita hidup di dunia pasti ada ujian, pasti ada stresnya. Yang kita harus perkuat adalah diri kita. Jangan menuntut kehidupan ini untuk lebih lemah, untuk lebih baik buat kita, tapi kita harus lebih kuat. Itu sih mungkin. Oke, terima kasih Kang Juntana, luar biasa sekali nih. Mungkin terakhir buat teman-teman dan juga pemirsa Sultan TV, jangan merasa malu, untuk cerita. kemudian malu untuk cerita. Bisa datang kemana Kang Juntana, mungkin bisa dijelaskan dan juga bisa disampaikan lagi kepada pemirsa. Teman-teman yang mau cerita, jangan malu, jangan sungkan. Silahkan datang aja ke rumah konseling angkut temanmu. Kita terbuka untuk teman-teman yang mau cerita ataupun yang mau main juga, nggak apa-apa, silahkan. Kita buka layanan dari mulai hari Senin sampai dengan Jumat, mulai pukul 9.30 sampai dengan 16.00. Teman baik saling membantu. Teman baik saling membantu, luar biasa. Sekali lagi terima kasih Kang Ya, Muhammad sama-sama. Juntana. Sukses selalu untuk rumah konseling temanmu, aku temanmu. Mudah-mudahan nanti semakin ada, setelah menyaksikan tayangan ini, begitu banyak juga orang tua yang kemudian bisa mendukung para anaknya dan juga lebih peka ketika misalnya anaknya mengalami tadi gangguan mental dalam tanda kutip ya. Ini bisa yang berat dan juga bisa yang kecil. Sekali lagi terima kasih, sukses selalu. Terima Dan kasih juga. pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda sudah menyaksikan Talk Show Bincang hari ini. Mudah-mudahan yang sudah kita sampaikan tadi bersama Kang Juntana ini bisa bermanfaat dan juga kita bisa lebih sehat, Indonesia lebih kuat begitu. Nanti kita akan berjumpa lagi pemirsa di Bincang hari ini selanjutnya. Akhirnya saya Delenta Wengi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.